siang adik-adik, selamat bertemu kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pun pada hari ini kita akan membahas mengenai uji tanda atau sign test. Dari judulnya ini kita sudah bisa menerka kira-kira uji tanda ini akan membahas data-data yang seperti apa, hipotesis yang seperti apa. Jadi uji tanda itu dilakukan bila seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua sampel, ya, sehingga digunakanlah uji tanda. Ya, kalau ada perbedaan di antara dua sampel, maka kita bisa melihat apakah perbedaannya positif atau negatif. Perbedaan ini kemudian akan dianalisis, akan dilihat, sehingga akan memberikan kesimpulan apakah ada perbedaan antara sampel-sampel yang dihitung. Yang itu adik-adik. Jadi tujuannya mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa sudah bisa mengetahui, memahami, dan menerapkan uji tanda ini dalam penelitiannya nanti. Baik, selamat mendengarkan video pembelajaran yang telah kami sediakan. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas tentang uji tanda ya, uji tanda atau sign test ya. Nah, dari definisinya kita sudah bisa menerka ini kira-kira untuk uji seperti apa ya. Jadi uji tanda atau sign test itu merupakan salah satu prosedur dari uji non parametrik ya, untuk menguji beda rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan ya. Jadi pada pertemuan minggu kedua saya sudah menerangkan tentang uji-uji ini. Uji-uji ada dalam non parametrik, kaitannya dengan skala pengukuran dan hipotesis, bentuk hipotesis ya. Jadi untuk sign test ini adalah uji statistik untuk hipotesis yang bersifat komparatif ya. Jadi dia mau membandingkan ya, makanya disebut dengan uji beda ya, membandingkan antara rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan ya. Nah, jadi misalkan ada dua kelompok, ya misalnya itu adalah XA dan XB misalnya ya. Tapi kedua kelompok ini saling berpasangan, jadi tidak boleh ditukar ya. Ibu kasih contoh, misalnya adik-adik mahasiswa mau melakukan penelitian mengenai tingkat kedisiplinan, misalnya dosen wanita dan dosen pria yang suami istri ya. Dosen pria lambangnya XA, dosen wanita lambangnya XB. Nah, yang dimaksud berpasangan adalah, nah kalau XA-nya misalnya adik-adik mahasiswa ambil Pak Hanung misalnya ya, maka XB-nya harus Ibu Dia Aring ya. Kalau XA-nya mengambil Pak Rusdi, maka XB-nya istrinya adalah Ibu Tiwi. Kalau XA-nya mengambil Pak Darwin, maka XB-nya harus Bu Dame ya. Jadi harus suami istri, karena tadi hipotesis kita begitu, mengetahui perbedaan kedisiplinan dosen pria, wanita dan pria yang suami istri. Nah, itu bisa dikelola dengan sign test. Ya. Jadi hipotesis uji tanda itu untuk membuktikan kemungkinan adanya selisih ya, selisih dari dua hipotesis tersebut. Jadi kalau tadi mau lihat kedisiplinan dari dosen A, dosen wanita, dilihat apakah ada selisih dengan kedisiplinan dosen B ya, yaitu dosen pria gitu, seperti itu ya. Jadi mau melihat adanya nilai selisih dari dua hipotesa. Jadi selisihnya itu bisa lebih banyak. Kalau lebih banyak itu berarti positif ya.
tapi bisa juga lebih kecil, berarti negatif. Ya. Nah, apa kegunaan dari uji tanda ini? Yang pertama, tadi sudah Ibu katakan bahwa uji tanda itu menguji hipotesis komparatif, ya, hipotesis komparatif perbandingan antara dua sampel yang berkorelasi bila datanya bentuknya ordinal, ya. Jadi ingat sekali lagi, McNemar itu untuk menguji perbedaan, ya, perbandingan antara dua sampel, datanya pengukurannya adalah ordinal, ya. Itu kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua, uji sign atau uji tanda ini khususnya berguna untuk penelitian yang tidak memungkinkan menggunakan ukuran kuantitatif, ya. Tapi ini masih memungkinkan menentukan setiap pasang observasi mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, gitu ya. Jadi uji sign itu atau uji tanda itu berguna untuk penelitian yang tidak bisa menggunakan kuantitatif, tidak bisa dengan statistika kuantitatif, ya. Oke. Lalu yang ketiga, uji tanda atau uji sign itu dapat digunakan untuk kasus dua sampel yang berhubungan, ya. Jadi itu tadi contoh yang Ibu katakan, kalau ketika peneliti ingin menetapkan bahwa dua kondisi itu adalah berbeda, ya, menggunakan uji beda. Jadi peneliti melihat bahwa misalnya kedisiplinan dosen pria itu berbeda dengan kedisiplinan dosen wanita, ya, sehingga ini boleh menggunakan McNemar, ya. Nah, sampelnya bagaimana? Nah, tadi sudah dikatakan berkali-kali sampelnya itu digunakan harus berpasang-pasangan, ya. Misalnya suami istri, pria swasta, PNS, pria wanita misalnya, atau pegawai negeri atau swasta misalnya, ya. Jadi pokoknya itu ada dua pasang, ya, dua pasang, maksud saya berpasang-pasangan, ya. Lalu tanda positif dan tanda negatif itu akan diketahui berdasarkan perbedaan nilai antara satu dengan yang lain dalam pasangan tersebut, ya. Jadi kalau sekali pengukuran dari pasangan tersebut sudah terlihat bedanya, apakah dia positif atau negatif, ya. Nah, ini ada hipotesis yang diajukan biasanya, ya. Ini bisa misalnya peluang dari XA lebih besar dari XB. Maka kalau XA lebih besar dari XB itu sama saja dengan peluang misalnya XA lebih kecil dari XB, gitu ya. Jadi P-nya itu adalah 0,5. Nah, itu hipotesis H0 yang diuji. Lalu di situ XA-nya adalah nilai setelah ada perlakuan, misalnya XB adalah nilai sebelum ada perlakuan, ya. Jadi yang A nilai setelah ada perlakuan, yang B nilai sebelum ada perlakuan. Artinya di sini peluang untuk memperoleh beda yang bertanda positif itu sama dengan peluang untuk memperoleh beda yang bertanda negatif, ya. Itu peluangnya sama. Jadi kalau tandanya positif jauh lebih banyak dari yang negatif atau sebaliknya, maka pasti ini H0 ditolak, ya. H0 ditolak, artinya tidak ada perbedaan, gitu ya. Kemudian atau bila jarak median dengan tanda positif dan negatif sama dengan 0, maka di sini artinya H0 itu diterima, ya. Nah, untuk sampel yang kecil, yaitu sampel lebih kecil dari 25, pengujian dilakukan dengan menggunakan prinsip distribusi binomial. Nah, ini distribusi binomial kemarin di pertemuan kedua, ya, sudah saya terangkan, ya. Pertemuan ketiga binomial, ya. Ini lihat bahwa dengan P sama dengan Q sama dengan setengah, gitu ya. Berarti N-nya itu banyak pasangan, ya. Jadi bila suatu pasangan tidak menunjukkan adanya perbedaan,
jadi selisihnya sama dengan 0 gitu, maka berarti pasangan ini tidak bisa dimasukkan dalam analisis ya. Dengan demikian n-nya jadi akan berkurang ya, karena yang satunya tidak gitu. Jadi untuk pengujian hipotesis itu kita dapat membandingkan dengan nilai tabel. Jadi X yang dalam tabel adalah bernilai positif atau negatif, itu terlihat dari keadaan lapangan ya. Jadi ini harus diamati juga satu persatu ya. Di sini contoh misalnya ya. Misalnya ada 25 pasangan yang diobservasi terhadap pasangan yang menunjukkan perubahan positif dan menunjukkan perubahan negatif dikasih tanda strip ya. Maka di sini n sama dengan 20 dan X sama dengan 5 ya. Lalu misalnya ditanya berdasarkan hal tersebut, maka P tabel itu diperoleh 0,02 ya. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan untuk n yang jumlahnya lebih besar dari 25. Jadi n yang besar ya. Maka di sini dengan rumus ini terlihat bahwa X itu dapat didekati dengan distribusi normal ya, sebagai pendekatannya dari distribusi binomial ya. Jadi statistik ujinya seperti ini. Nah, kita lihat dalam sebuah percobaan untuk menentukan misalnya mobil mana dari dua jenis mobil mana yang lebih nyaman untuk dikendarai, misalnya dari 30 orang yang mengendarai secara terpisah mobil Eropa dan mobil Amerika, responden ini tidak diberitahu kedua jenis model mobil itu dan penentuan jenis mobilnya. Misalnya mana yang dikendarai terlebih dahulu itu ditentukan secara random. Jadi setiap pengendara dari 30 orang tersebut ditanya mengenai kenyamanan mobil yang dikendarainya dengan kriteria digolongkan dalam 5 skala misalnya, yaitu sangat tidak nyaman, sedang, nyaman, sangat nyaman. Seperti itu ya. Nah, ini didapat nilai seperti ini dari 30 responden, itu yang Eropa, yang Amerika. Misalnya responden 1 dia memberikan skor 4 untuk mobil Eropa dan Amerika diberi skor 5. Maka di sini ada selisih antara Eropa dan Amerika -1. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau sudah semua 30 responden dihitung, maka terlihat ada nilai selisih yang positif adalah 21. Ya, nanti di rumah kalian hitung lagi, yang positif 21, yang negatif itu 6. Ya, lalu yang menyatakan tidak ada perbedaan, jadi nilainya 0 itu ada 3. Ya, hipotesisnya, yang hipotesis penelitinya mengatakan lokasi populasi pertama itu sebelah kanan dari lokasi populasi kedua. Ya, jadi artinya mobil yang populasi pertama kan mobil Eropa ya. Jadi mobil Eropa itu lebih nyaman. Itu yang H1. H0 adalah mengatakan bahwa lokasi kedua variabel populasi itu sama. Jadi tidak ada beda ya. Ini seperti itu. Nah, kita tentukan berapa taraf kepercayaannya. Taraf kepercayaannya 95% sehingga alfanya adalah 0,05. Maka jika kita lihat di tabel nilai Z untuk alfa 0,05 adalah 1,645 ya, 1,645. Lalu kita lihat ini jumlah sampelnya lebih dari 25 ya, 30, maka memakai rumus ini ya. Pakai rumus ini dimasukkan rumusnya sehingga didapat bahwa nilai Z-nya adalah 2,69. Nah, ini terlihat bahwa 2,69 itu lebih besar dari 1,645. Ya. Jadi Z hitung lebih besar dari Z tabel. Maka
keputusannya kita menolak H0 atau menerima H1 ya. Jadi kalau hasil nilai hitung kita lebih besar dari nilai tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Sehingga kesimpulannya populasi pertama terletak di sebelah kanan populasi kedua, atau mobil Eropa lebih nyaman dibandingkan dengan mobil Amerika dengan tingkat keyakinan 95%. Ya, itu seperti itu pengujiannya ya. Jadi sangat tergantung dari hipotesisnya. Kembali ke H1-nya ya. Hipotesisnya apa? Kembali dianalisis dari situ ya. Nah, bagaimana penggunaannya dengan SPSS melalui statistik? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih mendalam di responsi ya. Tapi jelas kita masukkan dulu data kita, jadi kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test. Lalu tadi karena kita mau pakai McNemar, berarti itu related sample. Lalu kedua variabel dimasukkan ya. Lalu kita klik continue dan kita klik OK, sehingga seperti ini ya. Nanti kita bahas di responsi lagi data-datanya. Nah, ini kelihatan di sini dari nilai sintesnya negatif, perbedaan negatif ada 21, positif 6 ya, seperti ini nilainya. Baik, ini adalah bahan dari dan contoh dari uji McNemar atau uji beda. Uji beda ya, atau uji sign atau uji beda. Berarti kita lihat dari keterangan ini bahwa hasil yang kita simpulkan dari uji statistik kita sangat tergantung dari hipotesis yang kita ajukan ya. Hipotesis yang kita ajukan, kalau H1-nya menunjukkan, kita katakan bahwa mobil Amerika yang lebih nyaman dari mobil Eropa, maka kalau nilainya seperti itu, maka hasil hipotesis kita adalah mengatakan mobil Amerika lebih nyaman dari mobil Eropa ya, karena H1-nya begitu. Tetapi karena H1 kita mobil Eropa lebih nyaman dari mobil Amerika dan nilainya lebih besar dari nilai tabel, maka kesimpulannya adalah mobil Eropa lebih nyaman dari mobil Amerika. Begitu ya. Silakan, nanti saya akan memberikan latihan-latihan soal, silakan dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan ke saya dalam tulisan tangan ya, dipecahkan. Nanti kita akan diskusikan kembali tentang soal-soal ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti silakan dicoba diselesaikan dulu soal-soal yang sudah saya masukkan di chat ini. Silakan. Demikianlah video pembelajaran pada saat ini yang bertemakan uji tanda. Silakan adik-adik di rumah tugas-tugas yang sudah diberikan supaya dikerjakan dengan baik dan uji tanda ini dipahami dengan baik, sehingga nanti pada saat adik-adik hendak mengambil data-data penelitian, mungkin adik-adik bisa menggunakan uji tanda ini. Terima kasih.